semangat berkarya dan maju terus. Dengan personil yang sudah tidak lagi muda ya. Ya, makanya kita ngebut. Makanya kita bikin Reborn itu maksudnya untuk mengimbangi kita yang udah tua-tua ini. Jadi Reborn itu nanti vokalisnya muda gitu. Kemudian vakum. Belakangan, vokalis band itu LI dan Naga Suara Publisher Indo Musik. Inilah wajah baru bagi LKASI. Terus berkarya, terus membangun LKASI lewat dua proyek, yakni LKASI Legacy dan LKASI Reborn. Bagaimana kisahnya? Inilah. Ya, rekan-rekan, ini satu cerita panjang yang mengharukan sekaligus memberikan ruang bagi kita agar kita sadar bahwa karya cipta itu adalah milik yang tidak ternilai harganya. Mudah-mudahan dengan kemerdekaan yang pas hari ini adalah 10 November Hari Pahlawan, LKASI menjadi pahlawan hak cipta. Oke, kita buka aja Mas ya, atau video klipnya? Video klip. Ini video klip ini suara aslinya El Ibnu. Saya wakilin aja ya, perasaannya Ibnu mungkin ya. Menurut saya dan teman-teman, beliau sangat haru, bangga, dan senang, sedih, haru, bangga semua jadi satu. Karena begitu dia nonton video klip, dia seharian nangis gitu. Dan waktu launching juga dia pas lihat video klip itu dia ya tidak bisa menahan rasa harunya tadi, haru, bangga, dan apa ya? Ya jadi campur aduk lah semua. Oke. Benar gitu? Oke. Dan tadi juga terlihat nangis juga ketika dengar. Iya. Oke, mulai ini kapan sih mulai memanggil kembali personilnya kan itu setelah pulang dari panti kan itu memanggil semua teman-teman untuk gabung lagi. Itu kapan mulainya sih? Iya. Apa sih? Bulan Agustus. Itu gimana pas melihat kondisi kan kemarin sempat ada legacy itu segala kan. Tentunya kan itu juga nggak tahu kalau emang ada legacy. Pernah izin dulu nggak sama itu kalau bahwa gua memakai lagu ini dan terus kebantu dengan Dani gitu, izin nggak sama itu? Oh iya, semuanya kita diskusikan dengan Ibnu. Termasuk istilah legacy juga keluarnya dari Ibnu sendiri sebenarnya. Ibnu sendiri yang mencetuskan istilah legacy itu sebenarnya. Jadi semuanya berawal dari ya Ibnu sendiri. Ide-idenya. Oke. Yang menarik adalah tentang hukum. Kenapa kalau saat ini 10 tahun kan lagu gue tuh serang, gue suka lagunya, tapi gue gak tau sama nyanyi kan. Kenapa baru sekarang? Kan tentu yang LPB sendiri udah tutup, tentunya hilanglah sia-sia. Apakah tetap lanjutin karena kan sudah hilang masih ada berproduksi lagi, artinya yang ada yang kemarin dapat itu tidak mungkin lagi akan ada gitu. Nah, siapa kalau bilang kalau hasilnya nol untuk anda dapat gimana? Oh iya, jadi ya kita seperti digantung aja, terkatung-katung gitu di perahu di tengah samudra atau kemana daratannya gitu kan. Jadi kita mau meminta hak kita, perusahaan udah nggak ada, dan kita mau menuntut secara hukum juga kita nggak kuat gitu kan, karena kita nggak punya kekuatan untuk menanyakan itu. Terus apa namanya? Ya terus akhirnya kita juga sibuk sendiri dengan kehidupan kita sendiri masing-masing gitu akhirnya. Terus kan Ibnu juga sama begitu, surprise untuk hidup sendiri kan sampai akhirnya main ke Maroko. Nah terus terang struk lah di Maroko itulah. Sampai pada akhirnya hari ini bisa merdeka ya. Akhirnya dengan kata lain memiliki hak, merebut kembali haknya. Gimana Mas perasaannya Mas? Ya itu ya kita menemukan daratan. Menemukan daratan, dan daratannya adalah Naga Suara ini. Jadi kita yang paling utama adalah memerdekakan hak-hak kita di sana, yaitu semangat kita untuk akhirnya untuk terus melaju ke depan gitu. Itulah tonggaknya lah gitu. Tonggaknya kita berhasil memerdekakan lagu-lagu itu, berarti kita
bisa melangkah lagi ke depan dengan lebih leluasa lah gitu. Jadi semangat tersendiri nggak sih buat para personel dari lokasi ini untuk berkarya lebih? Oh iya, lebih sangat terpicu banget semangatnya gitu, sangat terpacu banget semangatnya, dan kita dalam 2 bulan ini aja sudah 2 single yang kita luncurkan. Itu juga kita bukan berlari lagi, kita udah ngebut istilahnya gitu. Tapi itu semua saya yakin udah skenario Allah lah. Liriknya udah ditulis sama ibu, lalu notasinya, Ya nada ya berarti ya? nadanya ya nadanya dicari gitu, yang tepat, yang memang sesuai gitu dengan lagunya. Lagunya kan nadanya dibutuhkan, misalkan agak nada yang sedih gitu. Nah itu mungkin cari notnya yang tepat, yang ngepas gitu aja. Itu diskusi dengan Oh iya, kita ada beberapa ini kan pilihan. Berarti nggak satu ini, coba ini dengerin yang ini model lagunya, notasinya seperti ini. Ada juga notasi yang lain, misalkan dari Ari. Nah mungkin yang terpilih yaitu tadi lagu Maaf, mungkin terpilih dari sekian contoh, ada lagu yang notasinya tepat gitu, cocok. Jadi pilihannya ke yang notasi yang itu. Yang sekarang yang kemarin baru launching. yang di Satria sana. Ya. Satria itu. Ya, Mas kan tinggal di Bandung, sementara yang lainnya di Jakarta kan. Nah, Ya. ini gimana, ada kendala nggak ketika mau bangkit lagi untuk kita mulai berkarya lagi walaupun di era pandemi? Nggak ada masalah sih, maksudnya soalnya kan sekarang komunikasi juga mudah kan ya. Bisa WA, kirim lagu, notasi bisa kirim via WA. Jadi gampang sekarang, nggak ada kesulitan sebenarnya masalah komunikasi. Nggak ada masalah. Proses rekaman juga Proses kita rekaman sendiri-sendiri. Oh gitu. Take drum di Bandung, kirim data ke sini gitu. Tadi kan Ya. 3 lagu yang diterima adalah Maaf dengan gue. Nah, 2 lagu itu nanti akan dinyanyikan Legacy atau Reborn yang kita nyanyikan? 3 lagu itu maksudnya pilihan untuk lagu Maaf itu. Oh, Lirik yang dibikin Ibnu, dibikin notasi, ada 3 pilihan notasinya. Ibnu memilih yang ini yang lebih yang cocok lah gitu. Yang 2 lagi ya udah. Iya. Nggak ini. nah tadi kan Sarah bilang pada saat di Pantai kemarin ada 3 lagu. Oh 3 lagu. 3 lagu yang 3 lirik maksudnya. 3 lirik. Bukan 3 lagu, lagunya belum ada. Nah 3 lirik itu 1 kemarin sudah terpenuhi. Sudah. Tinggal 2 lagi rencana. bukan lagu ya, Lirik. Pertanyaan saya yang terakhir ini. Ini masalah pemilihan kalian meluncurkan album ini di tanggal 10 November yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Iya, 10 November kan Hari Pahlawan. Artinya kan dengan semangat 45, semangat pemuda, semangat perjuangan dimasukkan ke semangat LKC 10 November ini. Kita semangat terus ya. Ya mudah-mudahan kita semangat terus semangat berkarya dan maju terus. Dengan personil yang sudah tidak lagi muda nih ya. Ya, makanya kita ngebut. Makanya kita bikin Reborn itu maksudnya untuk mengimbangi kita yang udah tua-tua ini. Jadi Reborn itu nanti vokalisnya muda gitu, biar masuk ke generasi sekarang. Oke, tentang penggantian Reborn ini. Apakah khas suaranya tetap sama kayak ibu juga atau akan beda gitu? Fajar, Nah, itu kan karena ibu kan Jawab. ngasih kayak maaf ya, beda gitu. Tidak siapa itu ada lagi. Apakah nanti akan mencari seperti suara khas seperti itu atau beda atau gimana? Belakang Mas Arif atau apa? Fajar. Al-Fajar. Kali-kali lah. Semangat ini. Kalau untuk nyari vokal yang seperti El Ibnu udah pasti nggak ada ya, nggak ada yang sama. tidak akan ada yang sama gitu. Mungkin kita mencari vokal yang mempunyai karakter beda dengan El Ibnu dan kita sesuaikan nanti musiknya juga kita akan sesuaikan nanti, menyesuaikan dengan vokalis kita yang baru. Jujur kalau Reborn kita serahkan di forum untuk pemilihan vokalis, tapi untuk Legacy kita lihat kebutuhan lagu saja. Tapi sepertinya sampai Legacy saya sudah percayakan pada Febri. Gimana tuh? Tambahin siapa tuh namanya yang
Febri Verona. Percayakan pada Febri. Oke. Iya, udah ngerti. Mungkin Eltiko nih yang belum ngomong. Iya, Eltiko, belum ngomong. Tadi Itu luar biasa ini. Nggak ada bayangan sama sekali, tiba-tiba si Ari kumpul. Pertama sih ngelihatnya sih waktu Ibnu ya, waktu itu. Waduh, teman-teman gue udah ngumpul lagi. Waktu itu di mana? Panti. Ngelihat tuh, kok gue nggak dihubungin ya? Kok gue kagak dihubungin? Cuma mereka ke sono sendiri. Gitu. Beberapa hari kemudian si Ari, kita kumpul, kasih take ini. Iyalah, kilat. Ya jadinya sampai sekarang alhamdulillah jadi seperti sekarang ini. Kita nyatu kembali gitu. dan optimis nggak sih Mas melihat pasar saat ini dan Hubungan juga banyak dengan ya. dan saingannya kan grup bandnya Mas sekarang ya lo sendiri ya. Optimis. Sangat optimis. Sangat optimis karena saya berpikir begini, LKC itu beda, tidak hanya sekedar band, tapi ada makna yang berbeda gitu. Kita punya vokalis yang mungkin cuma Ibnu lah, yang seperti di dunia mungkin cuma Ibnu ada vokalis yang sekarang di kursi roda, pernah di panti, dan memang sejarah yang perjuangan hidupnya yang Ibnu jalan itu memang banyak sekali ininya goncangannya sampai ya kalau menurut saya sih ya tragis lah, band yang paling tragis mungkin di dunia LKC kali, udah vokalisnya sakit, stroke, terus royaltinya nggak dapet lagi, jadi hak-haknya juga tersandra. Mungkin Allah berkehendak mungkin sekarang justru diangkat, ya mudah-mudahan ini manfaatnya juga bisa kita rasakan untuk ke depan gitu. Dari mulai detik ini LKC Legacy dan LKC Reborn ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan khususnya pencinta musik Indonesia, dan hasilnya pun kita bisa rasakan untuk saat ini ke depan. Kalau yang kemarin kan mungkin udahlah kita nggak anggap itu memang suatu pelajaran hidup, pelajaran juga buat musisi-musisi yang lain. Mudah-mudahan jangan sampai apa yang kita rasakan itu dirasakan juga sama musisi-musisi yang lain. Itu aja harapan kita ya, LKC ke depan bisa ini ya, membuat sejarah ya, dan memberikan contoh yang positif untuk band-band yang lain. Justru kita bukan sekedar band, istilahnya gitulah, tapi ada makna yang dalam di situ. Perjuangan band tuh kalau menurut saya tuh ini LKC dahsyat banget lah. Ada kisah tentang cinta dan persahabatan. Di situ yang kita mau kasih berbagi inspirasi, menginspirasi kepada dunia bahwa persahabatan kita tidak mengenal perbedaan kondisi, perbedaan suku dan agama dan lain-lainnya. Kita tetap bisa berkarya dan semangat, dan juga ada kisah cinta di situ kan, cinta sejati, dan semua itu kita hadirkan dalam sebuah karya lagu, karya musik yang di situ adalah kisah nyata dari kehidupan seorang vokalis penulis lirik gitu. Kita main, ada yang di kafe, ada yang main ke luar negeri juga, maksudnya ada Ari dengan proyeknya. Ari kan masih aktif di musik sebagai produser. Piko juga main di kafe, saya juga di Bandung main di kafe juga, ya survive lah. Tapi begitu sekarang LKC ini kumpul, ya kita punya kesadaran bahwa kita punya masa depan gitu, dengan harapan lagu-lagu kita masih bisa kita maksimalkan, kita bisa raih lagi harapan kita dengan materi lagu yang kemarin tersandra itu. Jadi karya kita ada, kita optimalkan lagi, kita bisa cari vokalis baru dengan karya baru, ada semangat baru lah. Karena ya gimana pun juga kan karya itu kan adalah aset kita gitu. Masa cuman mau begitu aja gitu kan, udah di mana kita nggak dapat kemarin royaltinya, masa sekarang kita juga harus dibiarin itunya lagu karya kita sampai yang nggak optimal gitu, sayang juga kan gitu.
Jujur, sayalah yang minta, harus naga titik, itu rumah kita dari awal tapi situasi gak mendukung. Kisah LKC N Naga suarain persis ceritaku N Sarah, maka saya yakin semua akan membaik. Selama ini kita tidak mendukung, situasinya nggak mendukung. Ya, kita bersyukur aja sekarang situasinya sudah mendukung, banyak dukungan ke kita dari berbagai pihak, terutama juga dari para Ayu. Terima kasih para Media Ayu. juga tentu Media sangat, juga sangat membantu karena bagaimanapun media sangat membantu sekali. Terima kasih banyak.